Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semangat selalu untuk tetap mengikut Dia. Pada pagi hari ini firman yang saya sampaikan adalah pengharapan dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 5 ayat 3-5 tersebut berkata demikian. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Harapan seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya secara pribadi dan kita jujur menjawab, bila pertanyaan itu berkata demikian, sesungguhnya hidup yang baik itu seperti apa sih? Sesungguhnya hidup yang baik bagi kita itu seperti apa? Kalau kita jawab jujur, barangkali pikiran kita sih yang ngomong bahwa hidup yang baik itu hidup yang mapan, hidup yang sukses, tidak ada masalah, semua keinginan kita terpenuhi, dan lain sebagainya, sekitar itu. Jujur jawabannya akan begitu. Nah, sementara ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan izinkan proses yang ada, tentu pandangan yang seperti itu maunya Tuhan diubahkan. Atau barangkali ketika kita sudah mengenal Tuhan, di dalam diri kita muncul sebuah inkonsistensi gitu ya. Pada suatu saat kita kagum pada hamba Tuhan yang dalam kesederhanaannya tetap melayani Tuhan, tetapi pada sisi yang lain hati kita juga, wah saya pengen hidup mewah, menampilkan kesuksesan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dalam pengenalan Tuhan, kita seringkali mengalami transformasi, perjalanan proses. Dari yang awalnya cara berpikir yang sama dengan orang lain, tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita merindukan untuk diubahkan, tapi proses perubahannya itu tidak serta-merta terjadi. Sehingga pada saat-saat tertentu, kita menginginkan satu gaya hidup yang sederhana, tapi pada sisi yang lain kita menginginkan hal yang sebaliknya, gitu ya. Nah, konsep kehidupan pada umumnya tidak bisa menghargai nilai-nilai rohani. Ukuran-ukuran yang dipakai itu adalah ukuran-ukuran yang kelihatan. Kesuksesan menurut orang pada umumnya. Keberhasilan menurut pencapaian yang kita lihat, kita saksikan, didemokan oleh banyak orang, itu yang mengisi pikiran bawah sadar kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan pun ukuran itu ya sama, masih sama. Gitu ya. Sementara di 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Untuk benar-benar mengorientasikan diri kita kepada sesuatu yang kekal, itu membutuhkan satu kesadaran penuh, satu komitmen penuh, satu sikap yang kuat dalam diri kita untuk membalikkan
alam bawah sadar kita menjadi sesuatu seperti yang dikatakan firman Tuhan. Nah, tentu dalam panggilannya Allah mau kita diubahkan cara pandang kita. Kita diajar untuk menghargai nilai-nilai rohani, bahkan diajar untuk mengorbankan nilai-nilai lahiriah untuk memperoleh harta rohani itu. Nah, firman di Roma 5 ayat berkata, dan lebih dari itu, kita pun gembira. Jadi kata gembira itu merupakan satu rasa, satu perasaan yang muncul karena kebiasaan. Jadi manusia daging kita itu merasa mendapatkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati kita. Sesuatu yang mengenakkan daging kita ini. Tapi di sini katakan, kita pun gembira di dalam penderitaan. Penderitaan itu adalah sesuatu yang dihindari orang pada umumnya. Orang normal, yang namanya penderitaan, kalau bisa ya, jangan sampai terjadi dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita pun gembira di dalam penderitaan. Artinya ada satu sikap mental, ada satu perasaan, kebiasaan yang diubah untuk mulai kita bisa merasakan bahagia pada saat di mana orang menolaknya. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Artinya dalam firman Tuhan di ayat 3 ini, tekun itu merupakan satu nilai yang akan dicapai dari satu berubahnya perasaan yang semua orang menolaknya untuk memperoleh nilai yang berharga. Jadi tekun itu merupakan salah satu nilai yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau dalam kalimat yang lebih umum bisa saya tarik, mengapa kita berbahagia ketika kita menderita? Karena kita akan diubahnya untuk menjadi tekun, karena tekun itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jadi orang yang mengarahkan dirinya kepada Tuhan, dia akan diajar untuk menghargai nilai-nilai yang berharga bagi Tuhan. Bahkan dia mulai menggantikannya dengan nilai-nilai kesenangan secara hidup kedagingan ini. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan, tahan uji, bukankah itu merupakan nilai yang berharga di hadapan Tuhan? Atau bahasa lainnya bisa kita sebut bahwa hidup kita menjadi sesuatu yang bernilai di mata Tuhan ketika kita memiliki hal-hal tersebut di atas. Kita bisa analogikan, seandainya kita punya bos, kita punya atasan, tentu atasan kita ini mencintai atau mengasihi kita apabila kita adalah orang yang tekun, orang yang pinter, orang yang rajin, orang yang mengikuti arahan dia. Demikian juga Tuhan akan menilai kita memiliki nilai yang tinggi, memiliki keberhargaan apabila kita hidup di dalam ketekunan, di dalam tahan uji, di dalam pengharapan. Jadi artinya, mengapa kita rela menderita? Agar nilai saya menjadi lebih berharga di mata Tuhan. Kemudian ayat yang 5, harapan yang seperti itu tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Bahwa pengharapan itu, jadi dari ayat 3-5, kalau bisa saya susun menjadi satu kalimat saya sendiri, bahwa pengharapan itu adalah berakarnya satu janji Tuhan di dalam jiwa kita yang sudah teruji oleh waktu maupun keadaan.
Mengapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Mengapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Agar firman itu, agar kehendak Tuhan itu berakar di dalam jiwa kita. Janji Tuhan itu mengisi seluruh relung jiwa kita yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh apapun. Jadi pengharapan itu bukan sekedar datang dan pergi, bukan sekedar orang taat dan setia membaca, terus mendengar suara Tuhan, tetapi menjadikan firman itu berakar di dalam jiwa kita, yang membuat kita tahan uji, baik oleh keadaan maupun waktu. Oleh karena itu, di Ibrani 6 ayat 19, jelas di situ dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan kalau firman itu berakar, menguasai seluruh bagian dan isi dari jiwa kita. Janji Tuhan itu ada, hadir, berakar, menguasai dalam jiwa kita. Katanya, itu merupakan sauh yang kuat dan aman, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi saudaraku, yakinlah bahwa ketika Tuhan izinkan proses ini, barangkali untuk sebagian orang mengatakan ini berat, ini membuat saya tidak nyaman, ini susah. Tapi dalam keyakinan iman kita ini, itulah yang akan menghasilkan nilai yang berharga di mata Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mari kita tetap bersemangat, mari kita tetap menjaga hidup kita untuk terus menikmati prosesnya Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Sebaliknya akan menghasilkan karya dan pekerjaan Tuhan yang semakin luar biasa atas janji-janjinya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa pada pagi hari ini.